Setiap manusia memiliki ruang gelap dalam dirinya. Ada luka yang tak terlihat, ada dosa yang tak terucap, ada keresahan yang tidak pernah diceritakan kepada siapapun. Ruang gelap itu tidak selalu buruk, ia bagian dari manusia. Namun jika dibiarkan terlalu lama, hati bisa menjadi keras, kusam, dan sulit merasakan ketenangan. Disinilah zikir hadir sebagai cahaya. Zikir adalah cahaya yang masuk ke dalam jiwa, secercah demi secercah. Setiap subhanallah, setiap alhamdulillah, setiap la ilaha illallah adalah nyala kecil yang mengusir kegelapan itu. Semakin sering seseorang berzikir, semakin terang hatinya, hingga ia mampu melihat kebenaran yang sebelumnya tertutupi. Cahaya zikir mengubah seseorang dari dalam. Hati yang tadinya berat menjadi ringan, hati yang tadinya gelap menjadi lembut, hati yang tadinya gelisah menjadi tentram. Orang yang jarang berzikir akan mudah terseret emosi, marah tanpa sebab, iri tanpa alasan, dan cemas tanpa kontrol. Tetapi hati yang terbiasa dengan zikir akan lebih mudah memaafkan, lebih mudah bersyukur, lebih mudah memahami, dan lebih cepat kembali tenang saat terguncang. Cahaya zikir juga membuat seseorang mampu melihat kehidupan dengan lebih jernih. Ia sadar bahwa dunia hanyalah sementara, dan bahwa segala sesuatu yang ia miliki adalah titipan. Kesadaran inilah yang membuat hatinya lembut dan langkahnya terarah. Zikir bukan hanya membawa cahaya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang di sekitar. Hati yang bercahaya menyebarkan ketenangan, dan ketenangan itu menular. Bahkan tanpa berkata-kata pun, seseorang yang hatinya bercahaya karena zikir akan memancarkan kedamaian yang dirasakan oleh orang lain. Cahaya zikir tidak pernah padam selama kita menjaga nyalanya. Sabar level tinggi bukan sekadar menahan emosi atau diam ketika hati sedang panas. Sabar level tinggi adalah kesadaran penuh bahwa setiap kejadian dalam hidup telah diatur dengan sempurna oleh Allah. Bukan berarti kita tidak boleh sedih, kecewa, atau lelah, itu semua manusiawi. Tapi sabar level tinggi mengajarkan bagaimana tetap berpegang pada ketenangan, meski batin sedang goyah. Sabar seperti ini membuat seseorang tidak mudah terpancing oleh masalah kecil, tidak mudah runtuh oleh ujian besar, dan tidak mudah putus asa di tengah perjalanan. Hati yang sabar bukan berarti hati yang tidak merasakan apa-apa, tetapi hati yang tahu cara mengendalikan diri, bukan dikendalikan oleh keadaan. Disinilah letak kekuatan besarnya. Sabar level tinggi melatih kita untuk melihat hidup bukan dari apa yang terjadi, tetapi dari makna di balik apa yang terjadi. Karena ketika hati tenang, pikiran jernih, langkah menjadi lebih terarah, dan hidup pun mulai berubah. Sabar bukan hanya nasihat indah yang sering kita dengar, tetapi sebuah mekanisme spiritual yang benar-benar dapat mengubah hidup seseorang. Mengapa? Karena dalam setiap ujian, kesulitan, kehilangan, atau kegagalan, ada satu hal yang selalu menentukan hasil akhirnya: cara kita merespons. Ketika kita kehilangan kesabaran, masalah kecil bisa menjadi besar. Tetapi ketika kita tenang, stabil, dan tidak terburu-buru mengambil keputusan, jalan keluar muncul lebih jelas. Sabar membuat kita melihat solusi, bukan hanya rasa sakit. Sabar juga membuka pintu rezeki. Banyak orang gagal bukan karena tidak bisa, tetapi karena terburu-buru, mudah panik, atau cepat menyerah. Kalau hati stabil, langkah pun lebih terarah. Dan orang yang terarah lebih mudah mencapai apa yang ia cita-citakan. Di sisi lain, sabar membuat hati lebih kuat. Setiap ujian melatih mental, mempertebal keyakinan, dan mendewasakan cara berpikir. Hidup mungkin tidak berubah seketika, tapi setiap kesabaran adalah investasi besar yang berbuah di waktu yang tepat. Inilah mengapa sabar bisa mengubah hidup. Dia menenangkan hati, menjernihkan pikiran, menguatkan langkah, dan membuka ruang bagi pertolongan Allah turun tanpa kita duga. Setiap manusia pasti melewati ujian, entah itu kehilangan, kegagalan, tekanan hidup, atau rasa kecewa dari orang lain. Kadang kita bertanya, kenapa sekarang? Namun sesungguhnya setiap ujian selalu membawa pesan, pelajaran, dan peningkatan derajat. Sabar dalam ujian bukan berarti kita tidak boleh menangis, tidak boleh merasa jatuh, atau pura-pura kuat. Sabar berarti tidak menyerah, tidak putus asa, dan tetap menjaga adab kita di hadapan Allah. Sabar adalah kemampuan untuk bertahan ketika situasi terasa berat, sambil percaya bahwa ada hikmah besar yang sedang Allah siapkan. Rahasia besarnya adalah ini: seringkali saat hidup terasa paling gelap, disitulah cahaya pertolongan Allah paling dekat. Tapi hanya mereka yang sabar yang bisa melihatnya. Ujian mengikis keangkuhan, memperhalus hati, sekaligus membuka pintu rezeki yang lebih berkah.
Orang yang mampu bersabar dalam ujian akan naik kelas menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih matang, dan lebih bijak. Sabar dalam ujian bukan tentang menunggu badai reda. Sabar adalah kemampuan untuk tetap berdiri, sambil yakin bahwa badai pasti berlalu. Dan setelah itu, akan ada langit cerah yang Allah janjikan. Sabar tidak hanya dibutuhkan ketika kita diuji atau saat menjalankan ketaatan, tetapi juga ketika kita harus menahan diri dari hal-hal yang dilarang. Dan inilah salah satu bentuk sabar yang paling sulit, karena godaan datangnya dekat, cepat, dan seringkali terlihat menyenangkan. Menahan diri dari amarah ketika hati panas, menahan kata-kata kasar saat emosi memuncak, menahan keinginan untuk membalas ketika disakiti, menahan langkah dari perbuatan yang tampak menguntungkan tetapi sebenarnya merusak. Inilah sabar yang menjadi tameng diri. Sabar dalam menjauhi larangan membuat hati tetap bersih dan jiwa tetap kuat. Karena setiap kali kita menahan diri, kita sedang memenangkan pertempuran melawan hawa nafsu, dan kemenangan seperti ini jauh lebih besar nilainya dibanding kemenangan dunia biasa. Rahasia besarnya adalah, siapa yang mampu menahan diri, dialah orang yang benar-benar merdeka. Merdeka dari amarah, dari keinginan buruk, dari bisikan nafsu, dan dari jalan yang membawa penyesalan. Menjauhi larangan itu berat, tapi justru karena berat, pahala dan keberkahannya sangat besar. Dan perlahan-lahan, siapa yang terbiasa menahan diri, hidupnya akan lebih terarah, hatinya lebih damai, dan jalannya lebih dijaga oleh Allah. Ketika 3 jenis sabar, sabar dalam ujian, sabar dalam ketaatan, dan sabar dalam menjauhi larangan, menyatu dalam diri seseorang, hidupnya perlahan berubah ke tingkat yang berbeda. Bukan karena masalah hilang, tetapi karena cara dia menghadapi hidup menjadi jauh lebih kuat. Hati menjadi lebih kokoh. Dulu cepat panik, kini lebih tenang. Dulu mudah tersinggung, sekarang lebih bijak melihat situasi. Sabar membuat seseorang tidak lagi mudah dikendalikan oleh emosi atau keadaan sekitar. Pikiran pun menjadi lebih jernih. Keputusan tidak lagi diambil dengan tergesa-gesa. Solusi menjadi lebih mudah ditemukan. Orang yang sabar selalu mampu melihat celah harapan di tengah masalah yang tampaknya gelap. Dan yang paling terasa adalah perubahan pada rezeki. Dengan hati yang tenang, seseorang lebih fokus, lebih disiplin, dan lebih terbuka pada peluang. Rezeki pun datang lebih teratur, lebih berkah dan lebih menenteramkan. Sabar juga memberi kekuatan batin. Ia membuat seseorang lebih rendah hati, lebih tawakal, dan lebih yakin pada pertolongan Allah. Hidup terasa tidak lagi berat, karena jiwa sudah siap menghadapi apapun yang datang. Inilah dampak ajaib dari sabar level tinggi. Bukan hanya mengubah keadaan tetapi mengubah diri sendiri. Dan ketika diri berubah, seluruh hidup ikut berubah. Sabar tidak datang tiba-tiba. Ia tumbuh melalui latihan, kebiasaan, dan kesadaran yang terus dijaga. Siapapun bisa memiliki sabar level tinggi asal tahu cara melatihnya. Pertama, biasakan jeda sebelum bereaksi. Saat emosi naik atau masalah tiba-tiba muncul, tarik napas beberapa detik sebelum merespons. Jeda kecil ini mengubah keputusan besar. Orang yang memberi jeda adalah orang yang mengendalikan diri, bukan dikendalikan emosi. Kedua, kurangi keluhan. Bukan berarti memendam masalah, tetapi mengurangi kata-kata yang membuat hati semakin berat. Semakin sedikit keluhan, semakin luas ruang hati untuk bersyukur dan berpikir jernih. Ketiga, perbanyak zikir dan doa. Hati yang sering menyebut nama Allah cenderung lebih tenang dan stabil. Zikir bukan hanya ritual, tapi terapi batin yang membuat jiwa lebih kuat menghadapi apapun. Keempat, fokus pada solusi, bukan masalah. Jika kita terlalu larut pada rasa kesal, kita buta terhadap jalan keluar. Tapi jika fokus pada langkah kecil yang bisa dilakukan, maka masalah terasa lebih ringan. Kelima, yakin bahwa semua ada waktunya. Tidak semua harus cepat, tidak semua harus sekarang. Sabar level tinggi tumbuh dari keyakinan bahwa apa yang sudah Allah tetapkan akan datang pada saat yang paling tepat. Latihan-latihan sederhana ini, jika dilakukan setiap hari, akan membentuk diri menjadi lebih kuat, lebih tenang, dan lebih siap menghadapi apapun yang datang. Pada akhirnya, sabar bukan sekadar sifat atau kata indah yang sering kita dengar. Sabar adalah kekuatan besar yang mampu mengubah cara kita menjalani hidup. Ketika seseorang memiliki sabar dalam ujian, ketaatan, dan menahan diri dari larangan, hidupnya tidak lagi mudah digoyahkan oleh keadaan. Sabar menjadikan hati lebih tenang, langkah lebih terarah, dan pikiran lebih jernih. Saat sabar sudah menjadi karakter, bukan lagi sesuatu yang dipaksakan, maka hidup terasa lebih ringan. Masalah yang dulu tampak berat kini bisa dihadapi dengan bijak. Kesedihan yang dulu menguras tenaga kini terasa lebih mudah dilewati.
Yang lebih indah lagi, sabar membuat seseorang lebih dekat dengan Allah. Ia lebih tawakal, lebih percaya, dan lebih siap menerima ketentuan yang Allah pilihkan. Sebab di balik setiap kesabaran, selalu ada pertolongan yang datang tepat waktu. Inilah momen ketika sabar benar-benar menjadi kekuatan hidupmu. Saat engkau mampu tersenyum meski diuji, mampu bertahan meski beban berat, dan mampu tetap berjalan meski jalan terasa gelap. Karena sabar bukan tentang menunggu badai reda. Sabar adalah kemampuan untuk tetap melangkah, sambil percaya bahwa Allah selalu bersama orang-orang yang sabar.